Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Gita Anastasia Ivanti, NIM C1230342. Di sebelah saya ada teman saya. Saya Berlianti Wahidin Fatimah, NIM C1230345. Saya Afisya Dinda Putri dengan NIM C1230315. Saya Najwa Fadia Tumusna, NIM C1230312. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang bertemakan perbandingan hukum tata negara Indonesia dan Korea Selatan. Untuk yang pertama, ada bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Pasal 1-3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan di tangan rakyat. Untuk negara Korea Selatan, pasal 1, Republik Korea adalah republik demokratis. Kedua, kedaulatan Republik Korea berada di tangan rakyat dan segala kekuasaan negara berasal dari rakyat. Selanjutnya, ada sistem pemerintahan dari Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip checks and balance. Untuk Korea Selatan, sistem semi-presidensial di negara di dunia terbagi atas dua jenis sebagaimana dikemukakan oleh Sugard dan Kerry untuk sistem presiden parlementer dan sistem premier presidensial. Untuk selanjutnya ada prosedur impeachment presiden dan wakil presiden Indonesia. Pasal dari Indonesia, pasal 7 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan dari jabatannya dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut dengan MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR jika presiden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pasal 7B menjelaskan prosedur yang harus diikuti, yaitu usul pemberhentian presiden yang harus diajukan oleh DPR ke MPR. Usul tersebut harus didasarkan pada pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden telah terbukti secara sah melakukan perbuatan berdasarkan ketentuan dalam pasal 7A. Usul dari DPR harus disetujui dengan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR. Setelah itu, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memutuskan pemberhentian presiden. Keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak dari paling sedikit 3/4 jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang yang harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh anggota MPR. Selanjutnya, dari Korea Selatan. Perdana Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk keanggotaan dari State Council, bahkan dapat mengajukan pemberhentian untuk State Council. Sementara State Council ini terdiri dari Perdana Menteri, Presiden, dan anggota lainnya, yang tidak boleh lebih dari 30 dan tidak kurang dari 15 orang. Presiden dan Wakil Presiden secara tidak langsung menjadi Ketua dan Wakil Ketua State Council. Dalam proses pemberhentian, yang dapat mengajukan proses impeachment Presiden adalah National Assembly dengan mekanisme yang tidak mudah sehingga dapat dikatakan Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya, kecuali dengan alasan khusus yang menjadi ciri dari sistem presidensial. Namun, Korea Selatan mempunyai Perdana Menteri yang merupakan salah satu ciri dari sistem parlementer. Robert L.G. mengemukakan bahwa terdapat ciri khas dari negara yang menggunakan sistem semi-presidensial,
yaitu adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan jabatan Perdana Menteri sebagai pemegang pemerintahan dan kepemimpinan kabinet. Hal ini di negara Korea Selatan, di mana terdapat seorang presiden dan seorang perdana menteri, namun presiden dipilih langsung dan mempunyai masa jabatan yang tetap kecuali dengan pemberhentian dengan mekanisme impeachment. Meskipun masa biasanya terjadi di negara masa jabatannya tetap, presiden di Korea Selatan tidak dapat dipilih kembali sebagaimana yang biasanya terjadi di negara-negara dengan sistem pemerintahan lainnya. Perdana Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk keanggotaan secara State Council, bahkan dapat mengajukan pemberhentian untuk State Council. Sementara State Council ini terdiri dari Perdana Menteri, Presiden, dan anggota lainnya yang tidak boleh lebih dari 30 dan tidak kurang dari 15 orang. Presiden dan Wakil Presiden secara tidak langsung menjadi ketua dan wakil ketua State Council. Dalam proses pemberhentian yang dapat mengajukan proses impeachment, Presiden adalah National Assembly dengan mekanisme yang tidak mudah, sehingga dapat dikatakan Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya, kecuali dengan alasan khusus yang menjadi ciri dari sistem presidensial. Namun, Korea Selatan mempunyai Perdana Menteri yang merupakan salah satu ciri sistem parlementer. Robert L.G. mengemukakan bahwa terdapat ciri khas dari negara yang menggunakan sistem semi-presidensial, yaitu adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan jabatan Perdana Menteri ada sebagai pemegang pemerintahan dan memimpin kabinet. Empat, lembaga eksekutif Indonesia, Presiden sebagai negara Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan negara dan pemerintahan. Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan dipilih bersamaan dengan presiden. Wakil presiden memiliki peran mendampingi presiden dan menggantikan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan atau ketidakmampuan presiden menjalankan tugasnya. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tersebut. Lembaga legislatif Indonesia. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembuatan undang-undang, pengawasan, dan anggaran. DPR diatur dalam bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 19A sampai 22. 2. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD adalah lembaga yang mewakili daerah dan memiliki peran dalam proses legislasi yang terkait dengan otonomi daerah, berhubungan pusat dan daerah, serta manajemen sumber daya alam. DPD diatur dalam bab 5 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22C sampai 22E. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah lembaga yang memiliki fungsi mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR diatur dalam bab 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3.
Lembaga yudikatif. Pertama, kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan hanya digunakan untuk menjalankan keadilan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang dibentuk oleh undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan menerapkan hukum serta keadilan di tengah-tengah masyarakat. 2. Susunan peradilan pasal 24A, 24B, dan 24C. Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di bidang yudikatif dan berfungsi sebagai peradilan kasasi. MA mengawasi jalannya peradilan di semua tingkatan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi atau MK, MK Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum. Lembaga Eksekutif Korea Selatan, pasal 70, masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan presiden tidak dapat dipilih kembali. Pasal 71, jika jabatan presiden lowong atau presiden tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun, Perdana Menteri atau anggota Dewan Negara akan bertindak untuk sesuai urutan prioritas yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 72, Presiden dapat menyampaikan kebijakan-kebijakan penting yang berkaitan dengan diplomasi, pertahanan negara, unifikasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasib negara kepada referendum nasional jika dianggap perlu. Pasal 73, Presiden akan membuat dan melaksanakan perjanjian, mengakreditasi, menerima atau mengirim putusan diplomatik, dan menyatakan perang dan mengakhiri perdamaian. Pasal 74, 1. Presiden diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. 2. Susunan dan pembentukan Angkatan Bersenjata ditetapkan dengan Undang-Undang. Lembaga Legislatif Korea Selatan. Pasal 40, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional. Pasal 42, masa jabatan anggota Majelis Nasional adalah 4 tahun. Pasal 43, anggota Majelis Nasional tidak boleh merangkap jabatan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 45, tidak ada anggota Majelis Nasional yang bertanggung jawab di luar Majelis Nasional atas pendapat resmi yang diungkapkan atau suara yang diberikan di majelis. Pasal 48, Majelis Nasional akan memilih 1 ketua dan 2 wakil ketua. Pasal 49, kecuali ditentukan lain dalam konstitusi atau undang-undang, kehadiran mayoritas dari seluruh anggota dan pemungutan suara secara bersamaan dari mayoritas anggota yang hadir diperlukan untuk pengambilan keputusan Majelis Nasional. Apabila terjadi suara seri, maka perkara tersebut dianggap ditolak. Pasal 51, rancangan undang-undang dan hal-hal yang lain yang diserahkan kepada Majelis Nasional untuk dibahas tidak boleh ditinggalkan dengan alasan bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak ditindaklanjuti selama sidang di mana rancangan tersebut diajukan, kecuali dalam hal masa jabatan anggota Majelis Nasional telah berakhir. Pasal 52, RUU dapat diajukan oleh anggota Majelis Nasional atau oleh eksekutif. Pasal 56, apabila diperlukan perubahan anggaran, eksekutif dapat merumuskan rancangan undang-undang anggaran tambahan yang telah direvisi dan menyerahkannya kepada Majelis Nasional. Pasal 59, jenis dan tarif pajak ditentukan oleh undang-undang. Pasal 63,
Pertama, Majelis Nasional dapat mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan Perdana Menteri atau anggota Dewan Negara dari jabatannya. Dua, rekomendasi pemberhentian sebagai maksud ayat 1 dapat diajukan oleh sepertiga atau lebih dari anggota Majelis Nasional dan diambil berdasarkan suara mayoritas dari seluruh anggota Majelis Nasional. Perhatikan. Lembaga Yudikatif Korea Selatan. Kekuasaan yudikatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung atau MA Pengadilan Konstitusi menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri dari 9 hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan-Dewan Perwakilan. Hakim akan menjabat selama 6 tahun dan usianya tidak boleh lebih dari 65 tahun pada saat terpilih. Selanjutnya ada HAM dari Indonesia. Hak asasi manusia bab ini secara khusus ditambahkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka amandemen untuk memperkuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk Korea Selatan itu ada bab 2 hak dan kewajiban warga negara pasal 10. Semua warga negara harus terjamin nilai dan martabat kemanusiaannya serta berhak mengejar kebahagiaan. Merupakan tugas negara untuk menegaskan dan menjamin hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya adalah warga negara. Indonesia disebutkan pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Lalu pada Korea Selatan terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 2 ayat 1 kewarganegaraan di Republik Korea ditentukan oleh hukum. Selanjutnya, wilayah negara. Indonesia diatur dalam pasal 25A yang berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Untuk Korea Selatan diatur dalam bab 1 ketentuan umum pasal 3 wilayah Republik Korea terdiri dari semenanjung Korea dan pulau-pulau yang berdekatan. Selanjutnya ada perekonomian nasional. Di Indonesia, perekonomian nasional diatur pada pasal 33 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian pada perekonomian nasional Korea Selatan diatur pada pasal 119 sampai 127. Pasal 119 ayat 1 tatanan perekonomian Republik Korea didasarkan pada penghormatan terhadap kebebasan ekonomi dan kreativitas individu dan perusahaan. Ayat 2, negara mengatur dan menyesuaikan perekonomian untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional dan pemerataan pendapatan, mencegah dominasi pasar dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi, dan mendemokratisasi perekonomian melalui keharmonisan antar entitas ekonomi. Pasal 120 ayat 1, pengambilan, pengembangan, atau pemanfaatan bahan galian dan sumber daya penting lainnya di bawah tanah, sumber daya perikanan, tenaga air, dan kekuatan alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis dapat dipatenkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang. Ayat 2, tanah dan sumber daya nasional dilindungi oleh negara, dan negara menetapkan rencana yang diperlukan untuk keseimbangan pembangunan dan pemanfaatannya.
Pasal 121 ayat 1. Negara berupaya mewujudkan asas pewarisan pertanian terhadap tanah pertanian dan sistem sewa-menyewa tanah pertanian dilarang. Ayat 2, sewa dan konsinyasi pengelolaan lahan pertanian untuk tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan penggunaan lahan pertanian secara rasional atau untuk keadaan yang tidak dapat dihindari diakui sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 122 berbunyi, negara dapat memberlakukan pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang perlu sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang demi kelancaran dan keseimbangan penggunaan, pengembangan, dan pelestarian tanah nasional yang menjadi landasan produksi dan kehidupan seluruh warga negara. Pasal 123 ayat 1, untuk melindungi dan mengembangkan pertanian dan perikanan, negara harus menetapkan dan melaksanakan rencana yang diperlukan seperti pembangunan komprehensif, pedesaan, dan desa nelayan serta dukungannya. Ayat 2, negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan perekonomian daerah demi keseimbangan pembangunan antar daerah. Ayat 3, negara harus melindungi dan membina usaha kecil dan menengah. Ayat 4, negara melindungi kepentingan petani dan nelayan dengan berupaya menstabilkan harga dengan upaya meningkatkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta struktur distribusi produk pertanian dan perikanan. Ayat 5, negara harus membina organisasi swadaya petani, nelayan, dan usaha kecil dan menengah dan menjamin otonomi kegiatan dan pembangunan mereka. Pasal 124, negara menjamin kampanye perlindungan konsumen untuk mendorong perilaku konsumsi yang sehat dan mendorong peningkatan kualitas produk sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 125. Negara membina perdagangan luar negeri dan dapat mengatur serta menyesuaikannya. Pasal 126, kecuali ditentukan oleh undang-undang karena keperluan yang mendesak bagi pertahanan negara atau perekonomian nasional, perusahaan swasta tidak boleh dialihkan menjadi milik negara atau milik umum, atau pengelolaannya tidak boleh dikuasai atau dikelola. Kemudian pasal 127 berbunyi, ayat 1, negara berupaya mengembangkan perekonomian nasional melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan informasi dan sumber daya manusia. Ayat 2 berbunyi, negara menetapkan sistem standar nasional, dan ayat 3, Presiden dapat membentuk organisasi penasehat yang diperlukan untuk mencapai tujuan ayat 1. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia terdapat pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu pada ayat 3, TNI terdiri atas Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Lalu pada pasal 27 ayat 3 yang berisi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu pada Korea Selatan itu terdapat pada pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang berisi ayat 1, negara berupaya menjaga perdamaian internasional dan menyangkal perang agresif. Ayat 2, misi angkatan bersenjata adalah melaksanakan tugas suci untuk menjamin keamanan nasional dan pertahanan negara dan menjaga netralitas politiknya. Lalu pada pasal 10, setiap warga negara mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak mengejar kebahagiaan. Negara mempunyai kewajiban untuk menegaskan dan menjamin hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Lalu pada pasal 39 ayat 1, yang pasal 39 ayat 1 sampai 2,
Ayat 1, setiap warga negara mempunyai kewajiban pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, tidak seorang pun boleh mendapat perlakuan yang tidak menguntungkan karena pelaksanaan kewajiban dinas militer. Pasal 66 ayat 1 sampai 4. 1. Presiden adalah kepala negara dan mewakili negara di luar negeri. 2. Presiden bertanggung jawab untuk melindungi kemerdekaan nasional, integritas wilayah, kelangsungan nasional, dan konstitusi. Ayat 3. Presiden mempunyai tugas yang tulus untuk persatuan negara secara damai. Ayat 4. Kekuasaan eksekutif dimiliki oleh pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Pasal 74 ayat 1 sampai 2. Yang berisi presiden dapat mengambil tindakan mendesak untuk menjamin keamanan nasional atau menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat jika terjadi hujan internal, devisa, bencana alam atau krisis keuangan atau ekonomi yang besar, tetapi hanya jika tidak ada waktu untuk menunggu. Untuk pertemuan Majelis Nasional, tindakan keuangan dan ekonomi minimum yang diperlukan dapat diambil atau perintah yang mempunyai kekuatan hukum dapat dikeluarkan sehubungan dengan hal ini. Ayat 2, Presiden dapat mengeluarkan perintah yang memiliki kekuatan hukum hanya jika tindakan mendesak diperlukan untuk membela negara dalam keadaan perang serius yang mempengaruhi keamanan nasional dan ketika pertemuan Majelis Nasional tidak memungkinkan. Ayat 3, ketika Presiden membuat disposisi atau perintah berdasarkan ayat 1 dan 2, ia harus melaporkan kepada Majelis Nasional tanpa penundaan dan mendapatkan persetujuan. Ayat 4, jika persetujuan berdasarkan ayat 3 tidak diperoleh, disposisi atau perintah tersebut akan kehilangan pengaruh sejak saat itu. Dalam hal ini, undang-undang yang direvisi atau dihapuskan berdasarkan perintah dengan sendirinya akan berlaku kembali sejak perintah tersebut tidak mendapat persetujuan. Ayat 5, Presiden akan mengumumkan alasan ayat 3 dan 4 tanpa penundaan. Pasal 91 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, Dewan Keamanan Nasional dibentuk untuk menanggapi saran Presiden sebelum pembahasan Dewan Negara mengenai penetapan kebijakan luar negeri, militer, dan dalam negeri yang Dewan ini terdiri dari anggota kabinet dan pejabat militer yang relevan serta ahli keamanan nasional berkaitan dengan keamanan nasional. Ayat 2, Dewan Keamanan Nasional dipimpin oleh Presiden. Ayat 3, organisasi, ruang lingkup, tugas, dan hal-hal lain yang diperlukan Dewan Keamanan Nasional akan ditentukan oleh undang-undang. Pemerintah daerah atau pemerintah lokal atau negara bagian. Pasal 18. Untuk Indonesia, pasal 18 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Ayat 2, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Ayat 3, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ayat 5, di pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Untuk bagian Korea Selatan, itu diatur dalam pasal 117 sampai 118. Pasal 117 ayat 1, pemerintah daerah mengurusi urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, mengurus harta benda, dan dapat menetapkan peraturan otonomi dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Lalu pada ayat 2, jenis pemerintah daerah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 118 ayat 1, pemerintah daerah mempunyai dewan. Ayat 2, organisasi kewenangan pemilihan anggota dewan daerah, cara pemilihan kepala pemerintahan daerah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan organisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditentukan dengan undang-undang. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah tentang pemilu. Pasal 22E ayat 1, pemilu dilaksanakan secara luber jurdil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Ayat 4, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Ayat 5, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Lalu pada pasal 6 ayat 1-4, pasal 6 ayat 1 berisi presiden dan wakil presiden dipilih dalam
1. Pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Ayat 4, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian di pemilihan umum Korea Selatan itu diatur dalam bab 7 penyelenggaraan pemilu pasal 114 sampai 116. Pasal 114 ayat 1, panitia penyelenggara pemilu dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan pemilu dan referendum nasional secara adil, serta mengurus urusan pemerintahan partai politik. Ayat 2, panitia penyelenggara pemilu pusat terdiri atas 3 orang anggota yang diangkat oleh presiden, 3 orang anggota yang dipilih oleh majelis nasional, dan 3 orang anggota yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung. Ketua komite dipilih di antara para anggota. Ayat 3, masa jabatan anggota komite adalah 6 tahun. Ayat 4, anggota komite tidak boleh bergabung dengan partai politik atau ikut serta dalam kegiatan politik. Ayat 5, anggota komite tidak boleh diberhentikan dari jabatannya kecuali dengan permakzulan atau hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat. Ayat 6, panitia penyelenggara pemilu pusat dapat menetapkan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, referendum nasional, dan urusan administrasi partai politik, serta dapat menetapkan peraturan mengenai disiplin internal yang sesuai dengan undang-undang. Ayat 7, susunan fungsi dan hal-hal lain yang diperlukan panitia penyelenggara pemilu pada setiap tingkat ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 115 ayat 1, panitia penyelenggara pemilu pada setiap tingkat dapat mengeluarkan instruksi yang diperlukan kepada instansi administratif terkait mengenai urusan administratif yang berkaitan dengan pemilu dan referendum nasional seperti penyiapan buku pemungutan suara. Ayat 2, badan-badan administratif terkait setelah menerima instruksi tersebut harus mematuhinya. Kemudian pasal 116 ayat 1, kampanye pemilu diselenggarakan di bawah pengelolaan panitia penyelenggara pemilu pada setiap tingkatan sesuai batas yang ditentukan undang-undang. Kesempatan yang sama harus dijamin. Ayat 2, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pengeluaran untuk pemilu tidak dibebankan kepada partai politik atau calon. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.